tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 dan telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2023. Namun demikian, pemberlakuannya baru akan dilaksanakan 3 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 3 Januari 2026. Ketika nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini diberlakukan, maka KUHP yang lama tidak berlaku lagi. Perbedaan sistematikanya adalah KUHP lama berisikan 49 bab dan 569 pasal, dengan rincian aturan umum sebanyak 9 bab 103 pasal, kejahatan sebanyak 31 bab 385 pasal, pelanggaran sebanyak 9 bab 81 pasal. Sedangkan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berisikan 43 bab 624 pasal dengan rincian aturan umum sebanyak 6 bab 187 pasal, tindak pidana sebanyak 37 bab 437 pasal. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut. Tindak pidana khusus meliputi tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika. Tindak pidana baru dalam KUHP yaitu kohabitasi atau tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, penyesatan terhadap proses peradilan, atau rekayasa kasus berdasarkan rekayasa bukti, mengganggu dan merintangi proses peradilan, hubungan seksual dengan hewan, atau bestiality. Tindak pidana yang diambil dari undang-undang di luar KUHP yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, mata uang, informasi dan transaksi elektronik, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penghapusan KDRT, kesehatan, perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang, pornografi, dan keimigrasian. Tindak pidana yang direformulasi yaitu penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, unjuk rasa yang berakibat kerusuhan, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, perzinaan, perkosaan, dan pencurian. Tindak pidana yang dihapus meliputi penggelandangan, pengemisan, membiarkan unggas atau ternak masuk ke pekarangan orang lain yang mengakibatkan kerugian, dokter atau dokter gigi yang menjalankan mata pencarian tanpa izin, dan perkelahian tanding. Tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang harus memenuhi kriteria berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sanksi yang diancam untuk tindak pidana adat setara dengan denda kategori 2. Sedangkan jenis pidana yang diatur KUHP yang baru yaitu jenis pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus, pidana mati sebagai alternatif hukuman. Kategori pidana denda pada KUHP baru dibagi sebagai berikut. Kategori 1, 1 juta rupiah. Kategori 2, 10 juta rupiah. Kategori 3, 50 juta rupiah. Kategori 4, 200 juta rupiah. Kategori 5, 500 juta rupiah. Kategori 6, 2 miliar rupiah. Kategori 7, 5 miliar rupiah. Dan kategori 8, 50 miliar rupiah.